Setelah sang putra dituntut mundur dari kursi wakil presiden oleh Purnawirawan TNI, Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara. Jokowi menyebut tuntutan Purnawirawan TNI sebagai bentuk aspirasi. Boleh saja, itu kan aspirasi. Begitulah yang disampaikan Joko Widodo di kediamannya siang tadi terkait usulan Purnawirawan TNI meminta menurunkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden ke-7 RI itu menegaskan dalam negara berdemokrasi semua usulan boleh disampaikan. Namun yang perlu diingat, Prabowo Gibran sudah dipilih oleh masyarakat melalui pemilu 2024. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Dalam negara demokrasi ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan bagaimana? Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespon dan menghormati 8 tuntutan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melapor. Pemirsa, pelantikan 298 ASN oleh Bupati Pemalang, Jawa Tengah menjadi sorotan. Ya, pelantikan dilakukan di tempat pembuangan akhir sampah Pesalakan Pemalang. Trista Ardelia Tofah STR TRA. Selanjutnya oleh Kepala Dinpus Arga. Pelantikan yang syarat makna terjadi di Pesalakan, Pemalang, Jawa Tengah. Jika tempat pelantikan identik berada dalam gedung, rapi, dan tempat yang nyaman, berbeda dengan pelantikan 298 orang ASN di tempat pembuangan akhir sampah di Pesalakan, Desa Pegongsoran, Pemalang, Jawa Tengah. SK pengangkatan ASN diserahkan langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Dengan harapan pemilihan tempat pembuangan sampah di TPA Pesalakan ini sebagai titik awal pengabdian kepada masyarakat. Tempat yang kotor menjadi pengingat bahwa permasalahan seperti tata kelola yang masih buruk serta kurangnya rasa percaya masyarakat pada pemerintah. Serta para ASN baru diminta untuk siap melayani masyarakat secara disiplin sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan dipercaya oleh masyarakat. Ya, tentunya mereka lebih berintegritas ya, lebih mempunyai jiwa melayaninya yang lebih besar dan juga perhatian kepada masyarakatnya, bukan statusnya, bukan prestisnya, bukan juga kebanggaannya sebagai ASN, tapi lebih kepada pelayanannya dan juga berkomunikasinya bagian dari masyarakat itu sendiri. Semoga dengan dilantiknya CPNS di tempat ini menjadi lebih berempati dan kedepannya bisa memberikan solusi terkait permasalahan sampah di Kabupaten Pemalang. Permasalahan sampah adalah momok yang tak kunjung usai di Pemalang. Bahkan warga sekitar TPA Pesalakan memblokir akses masuk TPA agar tak ada lagi sampah dibuang yang mencemari lingkungan sekitar. Diharapkan segera ada solusi bersama agar tak ada lagi polemik berkepanjangan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, aksi demo menuntut pencopotan Ketua DPRD Kota Palopo berakhir ricuh. Para mahasiswa terlibat saling dorong dan kejar-kejaran dengan petugas keamanan. Puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia terlibat saling dorong hingga kejar-kejaran dengan petugas keamanan di depan kantor DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Para mahasiswa menuntut Ketua DPRD Kota Palopo Darwis dari Partai Nasdem mundur dari jabatannya karena dinilai anti kritik dalam menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa. Kami dari PCPM Kota Palopo akan tetap melanjutkan aksi daripada gerakan ini. Kami akan melakukan konsolidasi yang lebih besar dan mengundang seluruh kader PCPM Kota Palopo untuk menduduki DPRD Kota Palopo. Sampai apa yang menjadi tuntutan kami, copot Ketua DPRD Kota Palopo itu.
Sebelumnya, Darwis memukul meja di depan para mahasiswa saat hearing dalam aksi demo Hari Buruh. Video tersebut viral hingga menuai banyak kritikan dari netizen. Kondisi ini membuat para mahasiswa kembali turun ke jalan dengan tuntutan copot ketua DPRD dari jabatannya. Petugas yang kalah jumlah akhirnya mengalah hingga membuat mahasiswa berhasil menduduki dan membakar ban bekas tepat di halaman kantor DPRD. Sampai keluar kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan dalam forum. Apalagi mereka ini mahasiswa, membawakan organisasi mahasiswa Islam. Mahasiswa Islam itu tidak seharusnya mengatakan kata-kata yang seperti kemarin gitu loh, tidak sopan itu. Para mahasiswa berjanji akan kembali melakukan aksi dengan jumlah yang lebih besar hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Ayus pelapor. Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan permasalahan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ia pun sempat bergurau suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kontroversi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin sore, Prabowo yang sambil bergurau mempertanyakan apakah kelak dirinya akan mengalami nasib serupa di mana ijazahnya dipermasalahkan. Menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya terkait persoalan keaslian ijazah miliknya serta merendahkan martabatnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjelaskan alasan dirinya melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya. Jokowi merasa terhina disebut memiliki ijazah palsu. Jokowi menjelaskan ia memiliki hak hukum dan menyebut tuduhan itu sebagai penghinaan yang sangat menyakitkan. Jokowi juga menyebut tudingan ijazah palsu merendahkan dirinya secara pribadi. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang lakukan sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Pemirsa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 berjumlah 7,28 juta orang. Salah satu penyebabnya jumlah angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada penyerapan tenaga kerja. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 menjadi 7,28 juta orang, meningkat dibandingkan jumlah pengangguran pada Februari 2024 yang tercatat sebanyak 7,2 juta orang. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran absolut bertambah sekitar 80.000 orang. Penyebabnya karena jumlah angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada penyerapannya. Adapun pada Februari 2025, jumlah penduduk angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang. Sementara serapan tenaga kerja atau jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 145,77 juta orang.
Laporan BPS juga mencatat dalam setahun terakhir, terdapat tambahan 3,59 juta orang yang masuk ke pasar kerja. 3 lapangan usaha dengan peningkatan jumlah tenaga kerja terbesar adalah perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. Anda kembali di City Today pemirsa. Supporter Persib Bandung Bobotoh turun ke jalan merayakan kemenangan. Sejumlah tempat di Jawa Barat menjadi tempat selebrasi kemenangan Maung Bandung di Liga 1. Meski masih 3 laga pertandingan lagi, ratusan supporter Persib Bandung di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sudah merayakan kemenangan klubnya menjadi juara Liga 1 tahun 2024-2025. Antusias ratusan supporter Maung Bandung itu melakukan konvoi dan pesta petasan di flyover Cilengsi. Meski laga belum usai, namun Persib Bandung sudah dipastikan juara Liga 1 tahun 2024-2025. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ratusan supporter yang melakukan aksi dikawal ketat aparat Polsek Cilengsi. Aksi ratusan supporter di jalan raya membuat arus lalu lintas pun sempat tersendat hingga para pengendara yang melintas dialihkan melalui jalur bawah. Tadi siang sudah persuasif sebelum berangkat, namun mereka sudah terkonsentrasi di Telekom, sehingga mereka memaksa untuk tetap merayakan. Sehingga kami tadi panggil ke Polsek untuk koordinatornya atas nama Ato, kemudian kami kumpulkan di Polsek, memberikan arahan agar pelaksanaannya tidak terlalu lama, kemudian pada jalur yang nanti tidak menghambat kepada pengguna atau yang pulang kerja. Setelah berlangsung selama 30 menit, ratusan supporter membubarkan diri dengan tertib. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna.